Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang sekali saya Arif Isti Pramusinta pada kesempatan hari ini bisa menyapa teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Spesial hari ini teman-teman sekalian, saya akan membahas satu topik terkait dengan peraturan pemerintah 49/2018 tentang manajemen P3K. Kenapa topik ini saya angkat? Karena ternyata teman-teman sekalian, akhir-akhir ini dalam seminggu terakhir khususnya ya, itu banyak sekali berita yang beredar. Contohnya ya, ini dari CNBC Indonesia. Di situ ada judul yang di situ cukup membuat resah. Bukan membuat resah, tapi membuat banyak orang akhirnya tergugah. Ada apa sih sebenarnya? Di situ judulnya adalah siap-siap nih, honorer dihapus 2023. Nah, kemudian dari Kompas, ini juga membahas 2023 bebas tenaga honorer. Cahyokumolo, Menteri Pan-RB, di situ alternatifnya ikut tes CPNS dan P3K. Ini beritanya tanggal 24 bulan 5 2022. Kemudian dari mana lagi? Dari suara.com. Di sini membahas pegawai honorer dihapus tahun 2023. Begini nasib mereka selanjutnya. Ini kurang lebih juga sama yang dibahas artikelnya. Kemudian di Kontan, berita-berita nasional ini membahas tak lagi dipakai mulai 2023. Inilah dua peluang bagi pegawai honorer, yaitu apa? Seperti yang Pak Cahyokumolo tadi sampaikan, CPNS maupun P3K. Kemudian dari Okezone, ini juga membahas fakta-fakta tenaga honorer dihapus 2023. Ini juga kurang lebih sama. Dan kemudian teman-teman sekalian, saya tertarik dengan topik honorer 2023 dihapus. Ternyata ketika saya googling, itu banyak sekali yang keluar. Mulai dari di sini suara.com, pegawai honorer dihapus 2023, akan dihapus, tenaga honorer dihapus 2023. Tenaga honorer di instansi pemerintahan akan dihapus 704.000. Guru honorer akan dihapus 2023. Ini berita-berita terbaru 2022 semua teman-teman sekalian. Ini Mei 2022 tanggal 9, fakta menarik seputar tenaga honor dan sebagainya. Dan teman-teman sekalian, sebelum saya bahas lebih lanjut terkait dengan apa yang saya sampaikan di depan, izinkan saya menjelaskan bahwa ASN, aparatur sipil negara, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, itu ada dua. Yang pertama itu adalah PNS, pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya teman-teman sekalian, tidak ada kasta 1, kasta 2, semuanya sama. Dan ini adalah aparatur sipil negara. Nah, kalau manajemen PNS itu diatur di mana teman-teman? Di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, awalnya 2017, kemudian diperbarui dengan nomor 17 tahun 2020. Kemudian di manajemen PPPK ini sendiri diatur di PP 49 2018. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang sebenarnya dari 2018 di pasal 99 ini sebenarnya sudah diatur. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, pegawai non-PNS, teman-teman sekalian, bla 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 bla, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Teman-teman sekalian, 2018 ditambah 5 itu sama dengan 2023 teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya sudah dibahas, sudah dimasukkan di pasal 99 PP 49 2018. PP-nya tahun 2018 sudah keluar. Tetapi kenapa ramainya baru sekarang? Karena jarang yang membaca pasal 99 ini. Sebenarnya konten ini sudah saya bikin tahun 2021 yang lalu, tetapi saya kemas lagi. Saya ingin ngasih tahu ke teman-teman sekalian, kenapa juga pemberitahuan terkait dengan honorer itu keluarnya di manajemen PNS. Manajemen P3K, tidak di sini, tapi di sini. Sebenarnya dari 2018 pemerintah sudah mensyaratkan, pemerintah sudah ngasih sinyal bahwa nanti teman-teman yang di situ honorer siap-siap. Kalau kamu nggak CPNS ya P3K. Tapi kalau 2022-2023 ini syaratnya isyaratnya kencang sekali bahwa yang akan direkrut besar-besaran memang P3K teman-teman sekalian.
Di manajemen PNS itu di PP 17 2020 itu tidak ada satu pasal yang membahas hal ini. Tetapi di PP 49 2018 disebutkan bahwa 2023 siap-siap. Di sini dikasih rambu-rambu cuma 5 tahun loh. Teman-teman yang saat ini sedang statusnya honorer atau pegawai non PNS itu cuman kita kasih 5 tahun. Setelah itu bagaimana? Kalau di sini ya Pak Cahyokumolo tadi seperti disampaikan bahwa teman-teman bisa jadi CPNS atau P3K. Nah inilah desain P3K 2018 yang seperti saya sampaikan tadi di PP 49 2018 tentang manajemen PPPK. Ini disebutkan bahwa cuma dikasih waktu maksimal 5 tahun teman-teman sekalian. Dan di 2021 seperti kita ketahui tahun kemarin sudah mulai perekrutan besar-besaran P3K. Kemudian apakah sampai 2023 akan terjadi perekrutan besar-besaran P3K? Kita tunggu. Kalau tahun 2022 sudah diumumkan teman-teman sekalian bahwa hanya ada 2 perekrutan, yaitu perekrutan sekolah kedinasan dan di situ PPPK. Makanya teman-teman sekalian banyak sekali yang masih bertanya, ada nggak 2022 CPNS? Kalau sesuai pengumuman yang sudah dikeluarkan pemerintah hanya ada ini teman-teman sekalian. Fokus ini. Ini bagi adik-adik yang sekarang SMA atau sudah lulus tahun kemarin. Ini bagi teman-teman sekalian yang di situ yang honorer, yang misalkan guru itu berarti yang sudah PPG dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian manfaatkan. Teman-teman nanti banyak sekali yang bertanya hak kewajibannya apa. Banyak sekali tahun 2021 yang bertanya hak kewajibannya apa, terutama haknya ya. Kemudian di 2023 ingat teman-teman sekalian, di PP 49 2018 ini harusnya ya 22 November 2023 adalah batas akhir pegawai non PNS. Karena dikeluarkan pada bulan November 2018. 5 tahunnya adalah November 2023. Kemudian teman-teman sekalian tes PPPK itu apa? Tes PPPK pada dasarnya itu secara umum hanya 3. Ada kompetensi teknis teman-teman, misalkan di situ sebagai guru, ada yang di situ PGSD, kemudian teman-teman di situ ada yang guru matematika, fisika, kimia dan lain-lain ya. Teman-teman belajar terkait dengan kompetensi teknis, soal-soal terkait dengan PGSD, matematika, fisika dan lain-lain. Ada pedagogik dan seterusnya. Kemudian teman-teman yang di situ nakes, tenaga kesehatan, ini banyak sekali ya. Ada bermacam-macam, teman-teman juga ikuti. Pelajari kompetensi teknis yang sesuai dengan jurusan teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah manajerial, kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosiokultural. Setiap jurusan P3K itu ada kompetensi manajerial dan ada kompetensi sosiokultural. Yang sangat berbeda adalah kompetensi teknis, karena setiap jurusan pasti beda. Jurusan matematika ada sendiri, jurusan fisika ada sendiri, tapi di sini ada pedagogik ya, sama. Kemudian di nakes juga pasti beda kompetensi teknisnya. Jadi saya sarankan teman-teman sekalian sudah mulai baca-baca literasi, baca-baca buku dan sebagainya. Kemudian teman-teman sekalian jangan khawatir teman-teman, karena di PPPK atau P3K itu ada satu istilah namanya jaminan hari tua. Kalau di PNS itu ada istilahnya adalah pensiun. Kemudian di PPPK itu satu hal yang namanya jaminan hari tua. Di Peraturan Presiden 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK di pasal 2 itu disebutkan bahwa diberikan gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Pasal 4 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja. Jadi sama teman-teman sekalian. Kemudian di Permen-Q 2020 nomornya 202 di pasal 26 itu gaji dan tunjangan PPPK dikenakan pemotongan iuran jaminan hari tua. Jadi teman-teman sekalian, begitu teman-teman nanti sudah misalkan umur sudah 58 misalkan, kemudian teman-teman purna tugas sebagai PPPK, maka di situ ada jaminan hari tua yang bisa teman-teman langsung dapatkan sekaligus. Kemudian di Permendagri 6 2021 ternyata sudah dijelaskan juga pasal 19, pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK setiap bulan dikenakan pemotongan iuran jaminan hari tua. Kalau di Permen-Q 202 2020 ini terkait dengan APBN, penggunaan APBN-nya. Kemudian kalau
yang Permendagri 6 2021 terkait dengan pemerintah daerahnya. Jadi dua-duanya teman-teman sekalian ini sudah ada jaminan hari tua, dan di bulan Maret atau April itu sudah dimulai pemotongan. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian, perbedaan antara PNS dan PPPK adalah kalau PPNS itu adalah pensiun itu bisa diberikan per bulan atau juga nanti bisa diberikan sekaligus. Ini sedang digodok teman-teman sekalian. Sudah santer beredar bahwa kemungkinan nanti pensiun itu hanya diberikan sekali ketika PNS-nya pensiun. Kalau PPPK namanya jaminan hari tua, itu diberikan begitu memang sudah selesai masa kontraknya. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga beberapa menit ini bisa membuka wawasan teman-teman sekalian, menambah semangat teman-teman sekalian untuk memperjuangkan status teman-teman sekalian yang mohon maaf kalau sekarang teman-teman sudah berkali-kali tes CPNS belum dapat, kemudian tes P3K juga belum dapat. Siapa tahu sekarang adalah waktunya teman-teman sekalian. Sekarang waktu yang Allah siapkan untuk teman-teman sekalian menjadi PPPK maupun menjadi PNS. Semoga tahun depan juga ada. Itu saja dari saya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.